Ya, ya spekulasi itu kan biasanya kerjanya infotainment, kan gitu ya. Kalau orang hukum bicara soal fakta, jadi fakta-faktanya tidak menghubungkan. Ya, ya saya lihat ya, baca, dengar faktanya kurang lebih antara pelaku dengan ibu korban ini menjalin hubungan 2 tahun dan mereka sudah biasa pergi bersama. Si pelaku juga mempunyai anak yang sebaya katakanlah dengan korban yang biasa juga bergaul gitu. Nah itu fakta-fakta yang kita lihat, yang coba kita konstruksi secara hukum. Ya, kalau kita konstruksi secara hukum, peristiwa ini agak sulit untuk dikaitkan dengan adanya keterlibatan si ibu. Ya walaupun ya spekulasi yang berkembang oleh kalangan media ataupun sementara orang mungkin berlatar belakang hukum juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau apalagi profesinya advokat, kalau tidak ada hubungannya dengan perkara ini ya tidak relevan untuk mengomentari gitu. Kan gitu ya. Kalau saya memang tentu dalam kapasitas tadi diminta sebagai pakar. Gitu. Ada beberapa tahun yang lalu saya juga memberikan keterangan ahli terkait kematian seorang anak yang jatuh dari apartemen lantai 6. Anak seorang artis juga, gitu. Ya sama, pijakan kita adalah fakta. Ada nggak fakta yang mendukung kemungkinan keterlibatan ayah dari anak itu yang menyebabkan korban meninggal dunia? Fakta, bukan gosip, bukan spekulasi. Jadi faktanya sejauh ini tidak ada yang mendukung keterlibatan pihak lain selain yang sudah ditetapkan tersangka. Dan saya kira juga kepolisian juga tidak akan katakanlah punya kepentingan untuk katakanlah melindungi pihak tertentu atau misalnya menutupi keterlibatan pihak tertentu. Bagi kepolisian ini kasus merah putih, katakanlah seperti itu ya. Jadi pasti apa adanya yang akan mereka ungkap mengenai hal ini. Dan sejauh ini masih menunjukkan adanya keterlibatan pembuat tunggal, yaitu tersangka itu. Dan faktor lain juga berarti nggak bisa disematkan ke ibu korban dong kalau sekian ini. Lalai itu adalah sebab dari timbulnya akibat. Akibatnya adalah kematian. Jadi kalau dikatakan si ibu lalai, kelalaiannya yang mana? Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renang sendiri, tapi pergi bersama teman dekatnya dan anaknya, katakanlah seperti itu. Jadi baru dikatakan lalai kalau anak ini jalan sendiri ke kolam renang tanpa pengawasan ibunya, gitu loh. Sehingga kemudian karena tidak pandai berenang lalu kemudian tenggelam. Misalnya itu ada kemungkinan kelalaian seperti itu. Tapi ini pergi bersama seseorang yang cukup dipercaya, katakanlah seperti itu. Nah, lalu kemudian meninggalnya korban kalau dari CCTV yang saya lihat kan bukan karena tenggelam, misalnya karena tidak cukup pandai berenang kan gitu. Ada intervensi fisik dari si pelaku terhadap tubuh korban yang menyebabkan kemudian yang bersangkutan berada dalam keadaan yang tidak leluasa sehingga kemudian berujung pada kematian yang bersangkutan. Jadi lalai di sini sebagai sebab dari timbulnya akibat, dan dari faktor-faktor yang ada, dari fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan bahwa ibu ini lalai. Sehingga kemudian tidak relevan kalau si ibu dikatakan lalai karena menitipkan anak ini kepada orang lain gitu. Ini social issues. Okay? Kalau ketika orang punya hubungan ya pacaran, kalau katakan kita seperti itu ya, lalu kemudian minta tolong atau dimintai tolong atau menolong, itu kan sebuah hubungan sosial yang bisa terjadi pada siapa saja. Saya bisa melakukan hal itu, Anda kalian semua juga bisa melakukan hal itu. Hukum bicara suatu peristiwa yang unik sifatnya, bukan peristiwa yang general seperti itu. Yang general seperti itu adalah isu sosial. Ada orang yang
ketika berpacaran begitu percaya kepada pacarnya, ada juga yang tidak, kan begitu. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Hal-hal seperti itu. Sehingga bagi saya tidak terdapat indikator yang cukup untuk mengatakan sebab kematian dari korban adalah adanya faktor kelalaian psikis. Sebab kematian korban jelas adanya intervensi fisik dari tersangka terhadap korban yang menyebabkan dia melakukan sesuatu di luar dari kemampuannya sehingga berakibat pada meninggal dunia. Tapi alasan tersangka itu mengajarkan menyelam gitu, maksudnya berenang, apakah itu alasan yang dibuat-buat? Itu hak dia. Orang akan cenderung untuk mencari alasan untuk menolong dia, ya itu kan hubungan yang sangat pribadi antara dia dengan apa yang dia lakukan. Tentu hukum tidak melihat dari apa yang dia ucapkan. Hukum melihat dari apa yang dia lakukan. Kan gitu. Kalau memang dasarnya adalah untuk melatih supaya kuat segala macam, ya tentu itu tidak bisa digeneralisasi pada setiap orang. Misalnya anaknya punya kemampuan seperti itu tidak bisa diterapkan pada semua orang. Justru orang yang melatih itu justru lebih hati-hati daripada orang yang kemudian tidak punya keinginan melakukan hal itu. Ya, jadi kecenderungannya seharusnya adalah dia lebih hati-hati karena dengan dia katanya melatih maka dia mengambil tanggung jawab langsung terhadap keselamatan anak itu. Tetapi faktanya yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati. Lalai itu kan pengertian dasarnya adalah tidak cukup berhati-hati sebagaimana orang lain berhati-hati gitu. Jadi kalau menurut saya itu alibi aja. Itu ngeles kalau kata orang Betawi kan gitu ya. Dan itu sah-sah saja, hak dia untuk mengatakan itu. Kita tidak melihat dari ucapannya, kita melihat dari perbuatannya. Di dalam hukum pidana itu tersangka itu jangankan punya alibi, bohong aja dia boleh untuk menolong dirinya, membela ya. Jadi untuk menolong dirinya dia boleh melakukan apapun termasuk berbohong, namanya non self incrimination. Ya, orang itu tidak boleh dihukum karena ucapannya. Makanya sebaliknya dia akan berusaha untuk meyakinkan publik, meyakinkan penegak hukum, meyakinkan hakim dengan ucapan-ucapannya bahwa tidak ada motivasi jahat dari apa yang dia lakukan. Tapi sekali lagi hukum bukan melihat ucapan dia, hukum melihat apa yang dia lakukan. Yang beruntungnya dalam kasus ini ada CCTV dan cukup clear ya. Saya juga ahli yang memberikan pendapat terkait dengan pembunuhan Mirna Salihin misalnya seperti itu ya. Kalau ini jauh lebih clear daripada kasus itu gitu ya. Sehingga kemudian bagi saya cukup firm ya. Kenapa penyidik dalam waktu singkat bisa mengungkap kasus ini? Saya kira karena cukup dimudahkan dengan CCTV itu. Oke. Bukan untuk terutama membuktikan kesengajaan. Jadi kalau konstruksinya dia sengaja membunuh, apalagi membunuh berencana, katakanlah seperti itu, membunuh yang dipikir dulu, maka motif sangat diperlukan untuk membuktikan hal itu. Ya, tetapi sekali lagi motif bukan satu-satunya jalan untuk membuktikan kesengajaan orang. Ketika orang berbuat dengan sadar dan perbuatannya itu bisa menimbulkan keakibat yang dilarang, pada dasarnya itu sudah sengaja. Kan gitu. Sehingga seseorang dengan sadar memaksa dalam tanda kutip seseorang untuk melampaui kapasitasnya untuk berenang, ya sebenarnya sudah ada kesengajaan walaupun motifnya belum terungkap. Itu kasus pembunuhan Yosua Huta Barat aja nggak ada motifnya sampai sekarang kan begitu loh. Jadi artinya motif bukan satu-satunya jalan untuk membuktikan kesengajaan. Tapi kalau bisa dibuktikan adanya motif, keren betul, bagus betul gitu loh. Jadi firm lah, mantap lah pembuktiannya. Tapi saya sejauh ini memang
belum terungkap ya dari jejak digital. Selain dia tadi mengatakan maksudnya adalah untuk melatih si korban supaya punya kekuatan fisik yang baik. Ya kalau seperti itu motifnya benar atau terbukti seperti itu, maka bisa dikatakan hanya bentuknya kelalaian. Saya kira